أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita semuanya, ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita diberikan nikmat Allah yang luar biasa. Setelah kurang lebih 10 hari kita tidak melihat hujan, alhamdulillah pagi ini hujan. Jadi ini kalau saya amati ini kemungkinan termasuk kejadian langka, karena biasanya tanggal 1 Januari atau akhir tahun tanggal 31 Desember kemudian masuk di bulan Januari biasanya itu hujannya deras, dan kali ini luar biasa. Ada satu kejadian kira-kira 10 hari kita tidak diberikan hujan oleh Allah, dan hari ini cukup deras. Di tempat saya di sini tidak tahu, cukup deras dan membuat kita semuanya merasakan kesejukan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kalau tidak salah ingat, pertemuan bulan yang lalu kita sudah selesaikan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW mulai dari Mekah sampai Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin sampaikan hal-hal apa, peristiwa apa yang terjadi tatkala Rasulullah SAW pertama kali, atau mungkin sejak hari pertama sampai kemudian beberapa bulan berikutnya ketika menginjakkan kaki di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah perjalanan cukup panjang dari Mekah menuju Madinah, ada satu kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika melihat sambutan dari orang-orang Madinah. Orang Madinah ini biasanya disebut kaum Ansor. Kaum Ansor. Ansor itu penolong. Jadi orang-orang Ansor inilah, orang-orang Madinah inilah yang istilahnya pertama kali menyambut seruan Rasulullah, menolong apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang membuat Rasulullah SAW itu bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang-orang Madinah menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah SAW, itu menunggu dengan penuh kerinduan. Jadi kira-kira begini gambarannya ini. Ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu belum pernah melihat seseorang, belum pernah melihat seseorang, belum pernah ketemu dengan orang itu, belum pernah ketemu, belum pernah lihat, belum pernah lihat fotonya juga belum pernah. Karena itu tidak ada tidak ada HP, tidak ada WA, tidak ada tukang foto juga ada. Hanya mendengar saja, hanya mendengar apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair ketika pertama kali mengkondisikan kota Mekah. Hanya mendengar saja, hanya mendengar. Belum pernah ketemu, belum pernah lihat wajahnya, hanya mendengar. Tetapi dari mendengar itu kemudian
tumbuh rasa rindu yang sangat luar biasa, seakan-akan orang-orang Ansor itu sudah pernah ketemu puluhan tahun dengan Rasulullah SAW. Ini saking saking pinternya Mus'ab. Benar-benar Rasulullah itu ketika memilih Mus'ab ini, dulu pernah kita kisahkan ya tentang Mus'ab ini. Benar-benar ketika Rasulullah memilih Mus'ab ini sebagai duta pertama dari Mekah ke Madinah ini, benar-benar orang yang tepat. Jadi kita bisa bayangkan, kita belum pernah ketemu orangnya, belum pernah lihat wajahnya, baru dengar namanya itu, tapi sudah tumbuh rindu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi ada kerinduan yang sangat luar biasa, sehingga mereka orang-orang Ansor itu sampai rela ya berhari-hari gitu. Dulu kan hanya perkiraan ya, perkiraan dari Mekah ke Madinah itu sekian hari. Hari pertama dia nunggu, Rasulullah belum. Hari kedua menunggu, dan menunggu dengan harap cemas, karena Rasulullah pergi atau hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak piknik gitu, pakai bus AC atau apa, tidak. Tetapi ketika Rasulullah keluar dari kota Mekah itu menjadi apa? Buron, ya, menjadi buron orang-orang Mekah. Buron tidak dalam arti kejahatan, tapi Rasulullah itu diburu malah oleh orang-orang yang jahat. Jadi tidak ada HT, tidak ada WA, tidak ada alat komunikasi sama sekali. Jadi menunggu dengan penuh harap dan cemas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa bayangkan orang Madinah itu menunggu di di pelawangan kota Mekah, di pinggiran kota Mekah, ada yang kemudian naik pohon kurma gitu sebagai apa istilahnya ya, tukang kekernya gitu. Nah, begitu muncul dua titik hitam dari kejauhan. Kenapa dua titik hitam? Karena hanya Rasulullah dengan Abu Bakar yang kemudian sampai ke Madinah. Artinya penunjuk jalannya ditinggal, karena ketika sudah tahu jalan menuju Madinah, kemudian Quraikid itu ya, penunjuk jalan itu tidak diajak sampai Madinah. Hanya dua titik saja dari kejauhan itu sudah dipastikan kalau Rasulullah, kemudian orang-orang Madinah melakukan penyambutan yang luar biasa. Urung jelas Rasulullah aja sudah kemudian kegembiraan yang luar biasa, karena tidak ada alat untuk menzoom apakah itu Rasulullah atau bukan. Tetapi kalau dari arah yang ditunjukkan oleh para sahabat yang mengetahui bahwa Rasulullah menggunakan jalur di luar jalur biasanya, maka bisa dipastikan itu adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Maka kemudian orang-orang Madinah itu menyusun satu syair ya, yang luar biasa. Pernah dengar belum Pak syair yang menunggu-nunggu kehadiran Rasulullah di Madinah? Tola al-badru alaina, pernah dengar? Tola al-badru alaina min saniyatil wada, ya, telah terbit di antara kita dari antara perbukitan saniyatil wada. Wajib syukru alaina, wajiblah bagi kita bersyukur atasnya, mada'a lillahi, atas apa yang kita minta dan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Terbitnya seorang pemimpin yang diharapkan. Itu pujian-pujian yang kemudian dipakai oleh orang Madinah mendendangkan menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Sekarang sering dipakai syair itu untuk menyambut kehadiran tamu-tamu ustaz, sampai kiai, atau mungkin ada pejabat yang datang ke daerah, itu dipakai tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi dan. Itu yang didendangkan oleh orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, sangat sangat bergembira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah sampai di Madinah, ya, sampai di Madinah. Apa yang kemudian diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah? Yang perlu kita ketahui adalah Madinah saat itu ya, sudah apa istilahnya ya. Jadi orang-orang Mekah, orang-orang muhajirin yang dari Mekah saat itu sudah tinggal di Mekah.
sudah tinggal di Madinah. Sudah di Madinah. Jadi ketika Rasulullah datang itu sudah tinggal di Madinah. Bersama-sama orang Ansor menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah di proses-proses awal itu. Yang pertama adalah mempersaudarakan antara antara Muhajirin dan Ansor. Antara Muhajirin dan Ansor. Namanya proses ta'akhi, mempersaudarakan. Bahkan pada waktu itu Rasulullah SAW mempersaudarakannya itu seakan-akan seperti saudara kandung. Walaupun nanti di kesempatan waktu-waktu yang berikutnya kemudian dimansuk ya, dihapus aturan itu. Jadi ketika datang pertama Rasulullah di Madinah, mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin itu seakan-akan mereka itu kalau ada salah satu yang meninggal itu bisa berhak mewarisi hartanya. Walaupun kemudian di beberapa kesempatan mendatang ketika orang-orang Muhajirin itu sudah bisa mandiri, maka kemudian aturan itu dihapus, gitu ya, dihapus. Ya, yang paling fenomenal adalah ketika proses ta'akhi ini adalah dipersaudarakannya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Adi, kalau nggak salah namanya itu. Ya. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Adi. Jadi Rasulullah kalau kemudian mempersaudarakan itu mencari yang selevel gitu ya, selevel. Abdurrahman bin Auf ini terkenal dari Mekah dulu memang saudagar yang kaya, ya, saudagar kaya. Bahkan sampai apa namanya? Sampai sekarang itu kayaknya kekayaannya belum ada yang menandingi ya, Abdurrahman bin Auf itu. Jadi dia itu orang terkayanya umatnya Rasulullah SAW sampai hari kiamat kayaknya. Ya. Kok bisa kayaknya mas? Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa Abdurrahman bin Auf itu adalah terkaya, bahkan seluruh harta para sahabat itu ketika dikumpulkan ditimbang dengan hartanya Abdurrahman bin Auf, masih banyak hartanya Abdurrahman bin Auf. Tapi bukan dalam bentuk uang cash kemudian ditabung gitu ya, enggak. Karena kita mencoba untuk mencari-cari gitu ya, apakah ada sebenarnya itu syariat menabung itu sampai hari ini saya belum menemukan itu ya, belum menemukan. Tapi kalau menabungnya dalam bentuk investasi boleh, tapi kalau uang cash itu ya, bahkan Rasulullah itu jangan sampai kita memiliki uang cash itu ngendon di rumah, sementara saudara-saudara kita itu butuh. Wallahu bisa. Ya, ini nanti bisa diskusikan lah gitu ya. Apakah dulu itu para sahabat itu punya uang cash yang sampai berjuta-juta, kemudian ada saudara yang kelaparan gitu. Jadi kekayaan zaman itu adalah biasanya itu adalah aset, apa tanah, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi asetnya Abdurrahman bin Auf ini, ya, ketika beliau meninggal itu luar biasa. Bahkan hampir seluruh sahabat itu saking dibagi di ahli warisnya sendiri itu sudah lebih. Bahkan Utsman bin Affan itu ketika dibagi ahli harta waris dari Abdurrahman bin Auf, ya ditompok. Kata Utsman itu, kenapa ketika ditanya kenapa kamu kok masih, kan kamu sudah kaya nih, kenapa kok ketika mendapat ahli waris, mendapat warisan dari Abdurrahman kok tetap kamu terima? Kata Utsman, saya ingin mendapatkan keberkahan dari hartanya Abdurrahman bin Auf. Karena ketahuilah bahwa Abdurrahman bin Auf ini, harta Abdurrahman bin Auf ini suci, bahkan mensucikan. Artinya mesti halal. Artinya mesti halal. Kalau kita sekarang ini kan zaman dimana kita ada istilah boleh barang haram yang angel apa sing halal. Kalau sekarang ya, istilahnya begitu, angel banget boleh duit sing halal gitu. Nah kalau kita misalkan cari uang halal sekarang itu agak susah. Susahnya kenapa? Hampir semua terpapar dengan riba, ya hampir semua terpapar dengan riba. Dodolan yo modale saka bank. Nebas pari yo
modale sokoba. Walaupun tidak langsung itu terpapar gitu, terpapar. Tapi kalau hartanya Abdurrahman ini memang hartanya ya 100% halal dijamin. Maka para sahabat yang mendapatkan itu pun dengan sukacita diterima karena ingin mendapatkan berkah dari hartanya Abdurrahman bin Auf ini. Nah, ketika datang ke Mekah, Abdurrahman bin Auf ini ketika datang ke Madinah, ketika beliau hidup di Mekah itu dikenal orang yang super kaya gitu. Kemudian ditinggal semua hartanya, beliau hijrah ke Madinah. Kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Adi. Sa'ad bin Adi itu punya kekayaan yang luar biasa, punya rumah lebih dari satu, punya istri lebih dari satu. Ada satu kalimat yang menarik itu ketika Sa'ad bin Adi itu menawari Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku Abdurrahman, saya punya rumah lebih dari satu. Pilih salah satu di antara yang kamu sukai, ya, maka akan aku berikan kepadamu. Pilih saja. Kemudian saya juga punya istri lebih dari satu. Kalau kamu menginginkan saya cerai, kamu nikahi. Sampai begitu. Kalau yang ditawari kira-kira jenengan itu gimana? Kan, gitu nggak bawa apa-apa gitu ya. Sampai Madinah ditawari, kia omah mas. Wes omahku pirang-pirang iki ana 5, pilih siji. Sing apik dhewe ya oleh pilihan wis gitu. Ya, kemudian aku yo di bojo, luwih kok siji iki, pilihan kok tak pegate jenengan. Ini tawaran yang luar biasa. Tapi yang ditawari alhamdulillah bukan kita. Yang ditawari itu Abdurrahman bin Auf. Ini proses ta'akhi di awal gitu ya. Jadi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar oleh Rasulullah. Apa yang kemudian dijawab oleh Abdurrahman? Terima kasih wahai saudaraku atas tawaran itu. Saya berterima kasih, tapi cukuplah bagi saya, kata Abdurrahman. Tunjukkanlah di mana pasar yang paling besar di Madinah ini. Akhirnya oleh Sa'ad bin Adi ditunjukkan, Abdurrahman bin Auf itu ditunjukkan kepada pasar, ya, di pasar. Ini koinuk kok kalau nggak salah, pasar yang terbesar di Madinah. Nah akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abdurrahman ini dengan berdasarkan jalan menuju pasar itu saja bisa kaya, Hanya cukup ditunjukkan mana jalan ke pasar, ini ditunjukkan. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini untuk mengembalikan posisi dia ketika dia di Mekah menjadi orang kaya nih. Di Mekah, di Madinah tidak punya apa-apa, tapi dalam waktu singkat beliau bisa mengembalikan kedudukannya di Madinah menjadi orang kaya. Ini sering sekali disebutkan seperti itu, sering sekali diceritakan seperti itu, tapi jarang yang menceritakan bagaimana proses Abdurrahman di awal itu kemudian bisa menjadi kaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman ketika sudah mengetahui pasar? Ya. Bahkan nanti ketika Abdurrahman sudah sampai waktunya itu, beliau membuat pasar juga di sebelahnya pasar Bani Qainuqa, pasar milik orang Bani Israel oleh orang Yahudi. Jadi begini, ketika sudah tahu di mana pasar, maka beliau Abdurrahman bin Auf itu mengagendakan untuk survei dulu ke pasar. Pengen mengetahui corak bagaimana mereka itu berbelanja. Maka setelah mengetahui bagaimana corak atau ragam atau gaya orang-orang Madinah itu kalau berbelanja, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menyusun strategi. Apa strategi pertama yang dilakukan? Beliau datang kepada pasar itu sepagi mungkin, sebelum orang-orang itu datang. Maka Abdurrahman sudah datang. Jadi koncone rung ke pasar, dia sudah sampai ke pasar. Kemudian kalau ada calon pembeli ke pasar, itu beliau salaman, berkenalan, didoakan hari itu menjadi hari yang baik bagi dia. Kemudian ditanya kebutuhan jenengan apa ke pasar ini. Tapi sebelumnya Abdurrahman kan sudah survei dulu, survei
corak jual beli di pasar itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu sudah mengkoleksi harta price list kalau anak sekarang, daftar harga barang-barang yang ada di pasar itu, terutama ternak, baik itu lembu maupun unta. Daftar harganya sudah dia pegang semuanya, dan dia menjual. Ya, ketika ada orang datang ke pasar kemudian ditanya, jenengan itu butuh apa? Saya siapkan. Saya butuh unta, saya siapkan. Padahal Abdurrahman bin Auf nggak pakai modal itu. Saya siapkan, nanti saya antar ke rumah. Jadi di hari itu Abdurrahman bin Auf itu, karena itu pasar besar ya, pasar bukan hanya seperti pasar Bukonan atau pasar Sukarjo, itu pasar besar. Ya, omsetnya miliaran itu sudah sejak zaman Rasulullah. Nah, Abdurrahman bin Auf itu sudah mempersiapkan daftar dagangan. Jadi ketika ada orang itu mau beli, saya siapkan harganya berapa, sama dengan harga kulaan. Jadi kalian beli tempat saya unta, lembu, maka kalian akan mendapatkan harga kulaan dari saya. Jadi hari pertama itu Abdurrahman bin Auf jualan dengan tanpa mengambil laba sama sekali. Jadi kalau di pasar itu harga sapi itu misalkan sekarang 20 juta, ya dia jual 20 juta. Ibaratnya dia hanya menjualkan orang-orang yang punya sapi, orang-orang yang punya unta itu. Jadi dia sudah survei dulu kan sebelumnya. Nah, dia makan pakai apa kok? Kalau jualannya itu enggak mencari untung, dia makan pakai tali. Jadi Abdurrahman bin Auf itu membuat tali dari pelepah kurma, dan itu gratis, ambil di banyak tempat. Dia buat tali kekang untuk nuntun lembu atau apa yang dijual itu, dan dia hargai pada waktu itu dua dinar. Yang murah itu dinar apa dirham? Saya kata kebalik-balik. Dirham ya, yang murah itu dirham. Harganya 2 dirham. Harganya 2 dirham. Tali itu. Jadi Abdurrahman bin Auf hanya menjual tali itu. Jadi kalau dia kepayon sapi satu, harga sapi sama dengan harga kulaan, kemudian dia hanya menawarkan, ini karena tali ini saya yang buat, maka saya jual, kena 2 dirham tadi. Kena 2 dirham. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai akhirnya di hari pertama itu nama Abdurrahman bin Auf sudah menjadi viral. Viral apa? Nek tuku unta, nek tuku kewan ki ning nggone Abdurrahman bin Auf wae. Lha apa? Padha karo rega kulaan. Jadi orang satu Madinah langsung itu kan sangat cepat ya berita-berita kayak gitu tuh, kalau ada diskon atau apa gitu kan, seperti kita ya di sini tuh. Kalau ada orang jual diskon banting harga itu cepet banget itu. Dan kita kadang-kadang juga mudah sekali untuk yakin aja dengan harga-harga seperti itu, nggak tahu kualitasnya. Tetapi kalau Abdurrahman ini memang ini bagian dari strategi pasar dia. Hari pertama booming. Kalau mau beli kambing, kalau mau beli sapi, kalau mau beli unta ke Abdurrahman saja itu regane padha karo rega kulaan. Padha karo rega kulaan. Karena memang dia nggak ambil untung. Nah, sampai akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari Abdurrahman semakin terkenal di sana, dan dia hanya menjual tali saja. Ya, tali saja. Sampai akhirnya ketika beliau melihat peluang untuk sedikit menaikkan harga dagangannya, dia naikkan sedikit demi sedikit. Yang tidak terasa akhirnya Abdurrahman bin Auf, jarak 1 minggu dari pertemuan dia dengan Sa'ad bin Adi tadi, Abdurrahman bin Auf sudah menikah, kemudian sudah bisa memberikan mahar kepada istrinya itu 50 gram emas. Yes.
Kalau sekarang itu 1 gram emas yang terbaik itu 1 juta, kira-kira ya maharnya berapa? 50 juta. 50 juta, 50 gram emas, ya. Dan diperkenalkan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah beristri dalam 1 pekan itu. Ya, saya sudah menikah dan saya sudah bisa memberikan mahar kepada dia dan saya sudah punya bisnis. Nah, ini Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Adi tadi. Ini hanya salah satu hanya salah satu kisah saja. Dan yang menarik lagi ada Rasulullah kan tahu ya ini orang munafik, ini orang soleh beneran gitu, karena Rasulullah punya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk memberikan pelajaran Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi dia penguasa Madinah, tapi dia munafik ya. Dia munafik. Dia pengen kejatuhan Islam, tetapi dia pura-pura masuk Islam. Ya, akhirnya Rasulullah punya strategi mempersaudarakan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, orang terkaya dan orang pimpinan di Mekah, artinya pemimpin teras di Mekah, di Madinah maksud saya, itu dipersaudarakan dengan Bilal. Jadi jangan bisa bayangkan gubernur kemudian dipersaudarakan dengan mantan budak, budaknya dari Afrika lagi. Jadi ini ujian bagi dia, apakah nanti dia istiqomah atau akan para sahabat akan semakin tahu kalau dia ini adalah gembong munafik yang juga bersekongkol dengan Abu Sufyan untuk menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada beberapa peristiwa ta'akhi ini, ya, pemersaudaraan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada peristiwa yang kedua, ya, setelah mempersaudarakan itu, kemudian Rasulullah SAW membangun masjid, dan itu menjadi masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu membangun satu masjid kecil namanya Masjid Quba, dipakai tempat untuk istirahat sejenak di perbatasan kota Madinah. Kemudian yang paling fenomenal adalah pembangunan masjid utama, masjid besar, yaitu Masjid Nabawi. Ya, ini peristiwa yang kedua. Nah, ketika Rasulullah datang ke Madinah ini, banyak yang menawari tempat untuk menginap. Termasuk salah satunya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, karena dia sudah komunikasi dengan Abu Sufyan, ingin menghabisi Rasulullah, maka dia pertama kali menawarkan seakan-akan dia sok alim gitu, ya, sok muslim, sok beriman gitu. Wahai Rasulullah, rumah kami ini, kata Abu Sufyan, kata Abdullah bin Ubay itu, terbesar di Madinah, terlengkap fasilitasnya. Maka kalau Rasulullah berkenan, saya mempersilahkan untuk menginap di tempat saya. Harapannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu dengan Abu Sufyan, nanti kalau Rasulullah mau menginap di tempatnya Abdullah bin Ubay, maka lebih mudah untuk membunuh Rasulullah. Nanti kalau pas tidur di kamar, nanti kita bunuh bareng-bareng. Jadi di Madinah ini, walaupun masyarakatnya luar biasa, tetapi pimpinannya ini juga ternyata punya misi jahat dengan Rasulullah SAW. Tetapi sampai kemudian beberapa saat di Madinah, Rasulullah tidak mengumumkan kemunafikannya Abdullah bin Ubay ini. Sampai kemudian beliau dia Abdullah bin Ubay ini membangun masjid yang terkenal dengan Masjid Dirar. Ya, Masjid Dirar itu Abdullah bin Ubay bangun masjid, tetapi tidak untuk pengajian, tidak untuk memperkuat keimanan orang-orang Madinah, tapi untuk gembosi pengikut Rasulullah SAW. Maka itu disebut Masjid Dirar, yang masjid yang sebagai sumber bahaya, gitu. Masjid yang sebagai sumber masalah Dirar. Nah, itu kemudian akhirnya
dirobohkan oleh kaum muslimin. Walaupun Rasulullah sebenarnya ketika ditanya kok didiamkan saja Rasulullah di awal-awal, saya tidak mau nanti orang-orang kafir itu menganggap saya ini mencelakai umat saya sendiri. Karena orang kafir, orang yang lain itu taunya kan dia yang bodoh-bodoh rombongan gitu, sama-sama muslim. Tetapi sebenarnya dia adalah orang kafir. Nah, ketika Rasulullah datang ke Madinah, kayak ini sudah nunggu di sarapan. Setelah datang ke Madinah, kemudian ditawari tadi oleh Abdullah bin Ubay tadi, nginap di tempat saya Rasulullah, nginap di tempat saya. Nah begitu Abdullah bin Ubay menawari itu, hampir seluruh masyarakat Madinah sama menawari Rasulullah, ya Rasulullah jangan di sana, di tempat saya saja, tempat saya juga nyaman dan seterusnya. Bahkan kaum muslimin itu berebut bagaimana Rasulullah agar bisa menginap di rumahnya. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW tidak akan tidak akan menentukan sendiri di mana saya akan tinggal, tetapi unta saya yang akan menentukan di mana saya akan tinggal. Jadi kalau yang milih untanya itu orang-orang Madinah itu tidak bisa memilih unta, itu tidak bisa. Harus pilihannya unta nih, kalau bio karo unta gitu. Karena pengen Kanjeng Nabi nginap di rumah kalian. Akhirnya unta Rasulullah dilepaskan dan kemudian unta ini berhenti di salah satu tanah milik dua orang kakak beradik anak yatim. Tanah kosong milik kakak beradik anak yatim. Akhirnya tanah itu dibeli oleh Rasulullah, tidak kemudian diambil. Dibeli oleh Rasulullah dari dua anak yatim itu. Kemudian anak yatim itu diberikan tempat yang layak. Kemudian tanah yang ditunjukkan oleh unta tadi dibeli oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibangun masjid. Ada satu hal yang menarik di sini. Kenapa Rasulullah membeli? Karena Rasulullah kan termasuk salah satu Nabi yang menganjurkan kepada kita mendekati, memuliakan, merawat, ngopeni, gatekni, apalagi terhadap anak yatim. Nah, itu dibeli oleh Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah membeli tanah untuk dibuat masjid ini, ternyata itu kemudian 900 tahun setelah kehidupan Rasulullah itu ada pemimpin Islam yang mengikuti jejak Rasulullah, yang itu akhirnya menutup celah orang-orang non-muslim untuk kembali menguasai masjid. Jadi beberapa waktu yang lalu pernah jenengan menyaksikan pembukaan Masjid Hagia Sophia di Turki. Pembukaan Masjid Hagia Sophia di Turki. Kisahnya begini. Jadi ketika mau dibuka masjid itu, ternyata ada gelombang protes. Karena masjid itu dulunya apa? Gereja. Terus museum. Oh salah berarti. Jadi pertamanya masjid itu adalah gereja. Terus kemudian jadi masjid dulu. Kemudian jadi masjid dulu. Nah, ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa, ditutuplah masjid itu dijadikan museum. Nah, oleh Erdogan, presiden Turki sekarang ini, dari museum itu akan dikembalikan ke fungsi masjid. Jadi masjid kembali ke fungsi semula, yaitu menjadi masjid. Nah, orang-orang Nasrani itu protes. Nah, kalau dikembalikan ke fungsi semula harusnya kan ke gereja. Kok ini kok jadi masjid? Saya protes. Itu saya pengen dikembalikan lagi, orang-orang Nasrani itu pengen dikembalikan lagi menjadi gereja, karena itu semula ini adalah milik nenek moyang kami yang kemudian direbut oleh umat Islam dijadikan masjid. Harusnya jadi gereja. Erdogan tersenyum. Kenapa tersenyum? Coba kesini lihat. Kira-kira bahasa saya begitu. Orang-orang Nasrani tadi dikumpulkan semuanya, kemudian ditunjukkan
ya, ditunjukkan nota pembelian gereja Hagia Sophia oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, itu tidak kemudian menduduki gereja dijadikan masjid, tidak, tapi seluruh pendeta saat itu dikumpulkan. Bagaimana? Kota kalian sudah aku taklukkan. Apakah kalian ingin bertahan di sini? Ya, kalau bertahan di sini, mau tidak mau kalian harus mengikuti kami masuk Islam. Atau pindah, kita siapkan daerah. Ya, pindah saja. Oke, kalau begitu gereja kalian saya beli. Dibeli oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Setelah dibeli, diwakafkan kepada kaum muslimin. Dan hebatnya Bapak Ibu, nota pembelian akta jual beli antara Muhammad Al-Fatih dengan para pendeta itu sekarang masih tersimpan. Maka ketika mereka mau protes, harusnya dikembalikan kepada kami dong. Dulu umat Nasrani yang punya, tidak bisa, ini sudah dibeli oleh umat Islam. Nah, akhirnya nggak jadi, hanya tetap sekarang naik ke pengadilan pun juga kalah mereka, ya, karena sudah terjadi transaksi. Gereja itu sudah dijual ke umat Islam. Jadi umat Islam tidak mengakuisisi, umat Islam tidak mengambil saja, tapi kami membeli dari kalian pada waktu itu. Kalau kalian ingin menyalahkan, ya salahkan pendeta-pendeta kalian dulu. Gitu. Kenapa dulu dijual kepada Muhammad Al-Fatih? Nah ini terinspirasi, ya mungkin ya ini terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi ketika membeli tanah untuk Masjid Nabawi. Nah, kenapa ini saya tarik saya tarik sejarah antara Rasulullah ketika ingin mendirikan masjid, kemudian juga peristiwa di Muhammad Al-Fatih ini, karena ada kaitannya. Ya nanti kisah lanjutannya itu ada kaitannya. Kaitannya apa? Jadi selama pembangunan Masjid Nabawi ini, Kanjeng Nabi akhirnya mencari rumah sahabat yang terdekat dengan lokasi, dan beliau tinggal di situ selama 7 bulan selama pembangunan Masjid Nabawi itu. Siapa sahabat Nabi yang yang ditinggali oleh Rasulullah ini? Ada yang kenal? Rumahnya yang ditinggali oleh Rasulullah selama 7 bulan? Belum pernah dengar. Baik, ya nanti kita sambung di bulan yang akan datang. Kita sambung di bulan yang akan datang. Kita akan kisahkan bagaimana pembangunan Masjid Nabawi. Ya, Rasulullah tinggal di salah satu rumah sahabat. Ya, nanti akan ada hubungannya dengan kemenangan Muhammad Al-Fatih atas Konstantinopel. Nanti tolong diingatkan, nanti kalau saya lupa sampai mana ya, sampai ya sambung. Nanti Rasulullah pengen nginap di salah satu rumahnya sahabat yang paling dekat dengan lokasi Masjid Nabawi. Saya kira itu untuk pagi hari ini. Ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum.